Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga kota Manado yang sedang menunggu saat-saat untuk berbuka puasa. Bersama kami ini stand Bank Indonesia di Festival Kuliner Ramadan. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita akan pada sore hari ini kembali bersama stand Bank Indonesia. Pada sore hari ini kita akan bahas tentang masalah pembiayaan. Nah, pembiayaan bagi UMKM atau komunitas pengusaha itu merupakan salah satu yang vital untuk menjalankan roda usahanya. Nah, pada sore hari ini kita akan berbincang tentang pembiayaan tersebut. Kalau ditanya pasti para pengusaha, apa masalahnya Bapak Ibu sekalian? Tidak ada Pak, kalau ada modal selesai katanya. Nah, karena pertanyaan lalu dijawab seperti itu, maka Bank Indonesia pada sore hari ini menghadirkan salah satu narasumber nih dari perbankan, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Saya kasih Indonesia Pak, ya. Karena Bank Muamalat belum ada di negara lain kan gitu ya. Betul Pak. Iya. Jadi salah satu bank syariah pertama yang di Indonesia adalah Bank Muamalat. Nah, pada sore hari ini kita akan bincang-bincang tentang masalah pembiayaan. Tentu karena Bank Muamalat adalah bank syariah, maka asasnya tentu syariah. Nah, pada sore hari ini yang akan kita ajak ngobrol nih, itu adalah Pak Mahmud Dido. Beliau adalah brand manager Bank Muamalat untuk Provinsi Sulawesi Utara. Selamat datang Pak Mahmud. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama orang baru Pak, saya 2 bulan, Bapak 2 bulan juga ya? Betul. Tidak apa-apa. Iya. Nah, Pak Mahmud, ini kan banyak nih Pak pengusaha, ada UMKM. Mungkin di antara tamu ini ada yang mungkin kelebihan duit juga Pak. Betul. Yang bisa diprospek juga gitu kan. Nah, sebetulnya seperti apa sih Bank Muamalat ini Pak? Apakah segmennya khusus pada komunitas tertentu atau semua orang bisa? Lalu sampai seberapa besar Pak? Kalau kita butuh duit lalu butuh pembiayaan, Bank Muamalat bisa mengcover sampai berapa besarannya Pak? Lalu yang paling penting Pak, karena di syariah itu tidak mengenal bunga, adanya adalah bagi hasil. Nah, ini mohon dijelasin Pak terkait dengan sistem yang tadi itu. Apa sih plus minusnya bunga dengan bagi hasil, kan gitu Pak ya. Nah, apa keuntungannya ketika menggunakan akses permodalan yang berbasis pada perbankan syariah? Yang paling penting Pak, bagaimana cara-caranya supaya bisa mengakses kepada lembaga keuangan, terutama pembiayaan, terutama sektor UMKM. Ini rata-rata banyakkan UMKM. Itu Pak Mahmud kira-kira. Nah di sini udah banyak ini yang mungkin siapkan ya Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaannya. Pertanyaannya mungkin nanti ada yang akan tanya, Pak, kalau untuk beli baju lebaran dan beli kue hari raya boleh nggak pinjem Pak? Kira-kira boleh apa enggak gitu loh. Silakan Pak Mahmud. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Kota Manado yang saat ini lagi menunggu waktu berbuka. Semoga puasa kita lancar sampai waktunya berbuka tiba. Terima kasih atas kesempatan diberikan dari Bank Indonesia, dari Pak Haris dan tim. Kami dari Bank Muamalat Cabang Manado, alhamdulillah beroleh kesempatan sore ini bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu sekalian di sini. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan bisa bermanfaat, sharing informasinya, sharing pengetahuannya bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Terkait dengan Bank Muamalat, benar apa yang dikatakan Pak Haris tadi adalah bank pertama murni syariah yang ada di Indonesia. Kami dicetuskan itu di bulan November 91, beroperasi pertama di tanggal 1 Mei 1992.
hingga saat ini alhamdulillah, dan merupakan satu-satunya bank yang memiliki cabang penuh di luar negeri, yaitu di Malaysia, Pak. Konsep kami adalah konsep bank syariah, tentunya produk dan layanan yang disampaikan ataupun dipasarkan, ditawarkan kepada masyarakat itu melalui dulu berbagai macam tahap pengkajian, apakah produk dan layanan ini sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Kami beberapa hal yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah. Di bank syariah itu ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah, di mana fungsi dewan ini adalah memfilter ataupun mengkaji hal-hal yang diajukan oleh produk developmentnya gitu. Jadi ada satu produk yang akan diluncurkan, Dewan Pengawas Syariah berfungsi untuk mengkaji apakah produk ini sudah sesuai dengan prinsip syariah atau kaidah syariah atau tidak gitu. Lebih banyak manfaatnya atau mana lebih banyak mudaratnya nanti kepada umat atau tidak. Sehingganya itu salah satu konsep yang membedakan antara konsep bank konvensional dan bank syariah. Di bank konvensional mungkin kita tidak kenal adanya Dewan Pengawas Syariah, Pak ya. Hanya di bank syariah saja yang memiliki Dewan Pengawas Syariah. Terkait dengan produk pembiayaan, Bank Muamalat sebenarnya terbuka untuk semua kalangan, terbuka untuk semua segmen gitu. Jadi pada momen ini kami sangat mengapresiasi, sehingga kami bisa menginformasikan bahwa di Manado ada bank syariah yang namanya Bank Muamalat yang siap untuk berusaha mengakomodir kebutuhan Bapak dan Ibu. Baik dari kebutuhan untuk konsumtif, kebutuhan untuk investasi, kebutuhan untuk ibadah mungkin. Karena kami juga Pak baru meluncurkan program yang namanya pembiayaan porsi haji. Jadi bagi nasabah atau jamaah yang ingin mendaftarkan porsi haji lebih dulu, itu bisa kami biayai. Setelahnya nasabah melakukan cicilan per bulannya ke Bank Muamalat. Yang berikutnya, yang membedakan di bank syariah secara umum, tidak ada judulnya pinjam dana atau pinjam uang Bapak dan Ibu. Di bank syariah itu judulnya pembiayaan. Jadi kalau misalkan datang ke bank syariah, ke Bank Muamalat, bilangnya mau pinjam uang, nggak ada tuh produknya pinjam uang di bank syariah. Konsepnya adalah pembiayaan. Apa yang dibutuhkan oleh nasabah, apa yang dibutuhkan oleh calon nasabah pun nasabah, itu yang akan kami biayai. Mengikuti objek pembiayaan dan tujuan pembiayaannya. Akadnya mengikuti itu Pak. Bisa jadi kita akan menggunakan akad jual beli, bisa jadi kita menggunakan akad berbagi hasil, bisa jadi kita menggunakan akad sewa, atau akad-akad lain yang sesuai dengan peruntukannya Pak. Caranya untuk ke Bank Muamalat ya cukup mudah aja sih sebenarnya. Jadi nasabah Bank Muamalat, nanti apa kebutuhan Bapak dan Ibu bisa kami bantu untuk fasilitasi, dan akan kami bantu untuk prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya Pak. Mungkin demikian Pak secara umum, seperti itu gambaran dari Bank Muamalat yang khususnya ada di Manado. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini menarik. Sengaja Pak Mahmud nih gantung kita ini. Iya. Maklum Pak, orang perbankan gitu Pak. Jadi sukanya dicicil dia. Jadi sukanya dicicil, digantung dulu. Jadi gitu. Tadi kan yang disampaikan Pak Mahmud itu, nah itu mengenai seperti apa sih Bank Muamalat dengan syariahnya itu. Nah, tapi timbul pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, itu seperti apa sih pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank Muamalat? Mungkin itu Pak yang perlu Bapak jawab nih. Sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ini. Nah, yang paling penting kantor Bapak di mana ini? Nah, ini Pak. Silakan Pak. Oke, jadi di Bank Muamalat itu Pak, terima kasih lebih spesifik nih Pak ya. Jadi pembiayaan di Muamalat itu ada berbagai macam sih sebenarnya Pak. Mau pembiayaan untuk investasi ada, pembiayaan untuk modal kerja juga ada. Yang konsumtif bisa berarti dia multiguna. Dalam artian bisa untuk tadi pembiayaan untuk porsi haji, pembiayaan dia untuk misalkan pendidikan, biaya dia untuk pengobatan, biaya dia untuk bahkan untuk pernikahan juga bisa masuk kategori untuk pembiayaan multiguna.
gitu Pak. Ya kembali lagi Pak, produk yang akan kami sampaikan ke nasabah itu mengikuti tujuan dan objek pembiayaannya. Gitu. Jadi kalau misalkan UMKM, misalkan nih mau beli tempat usaha, bisa masuk dalam kategori investasi untuk beli tempat usahanya, atau juga bisa dalam konsep konsumtif. Kita KPR kan nih rukonya, gitu. Jadi bisa Pak, insya Allah. Ada jenis-jenisnya. Mau yang konsumtif ada, mau yang produktif juga ada. Ya konsepnya hampir sama dengan bank secara umum dan lembaga pembiayaan secara umum, tapi yang lebih spesifik tadi Pak. Tujuan pembiayaannya apa, objek pembiayaannya apa. Itu yang akan kita menentukan akad apa yang akan kita gunakan pada proses pembiayaannya. Sehingga tetap tadi Pak, akadnya ini memagari kita supaya tidak lari dari konsep syariahnya. Gitu. Ya. Jadi konsepnya supaya sama-sama enak dan sama-sama terang. Betul Pak. Jadi jelas di depan nih. Jangan sampai nanti, kan kebanyakan nih kalau kita akad itu kadang tidak dibaca akadnya. Kredit Bapak udah disetujui nih. Oh ya, tolong dibaca dulu. Oh udah Pak, saya percaya saja, kata dia. Begitu nunggak, Bapak harus bayar sekian. Marah-marah dia karena dia tidak baca akadnya, kan gitu loh. Nah, kalau di muamalat itu sepertinya harus jelas di depan dulu, baru kita jalan argo, kan kira-kira gitu Pak ya. Betul. Nah, itu. Nah, sekarang Bank Muamalat bisa sampai mengcover berapa sih Pak? Kan ini banyak UMKM nih Pak, mungkin ya jangan dibayangi seperti toke-toke misalnya gitu. Nah, yang kelas-kelas kayak gini kira-kira bisa dibiayai nggak ini Pak? Kira-kira gitu Pak? Oke, jadi bisa sih sebenarnya kalau misalkan UMKM bisa difasilitasi oleh Bank Muamalat, secara sederhananya Pak ya, yang bisa di cover itu biasanya 30% dari omset yang terrekod. Baik ya, omset yang terrekod dari, nah ini lagi konsepnya nih, kalau misalkan omsetnya bisa terbaca dengan baik, manfaatkanlah produk simpanan di bank. Mudah bagi pihak bank untuk menganalisa apabila seluruh mutasi bisnis, usaha, itu melalui rekening. Biasanya kan orang pakai nota tuh, mengandalkan catatan dan mengandalkan ingatan. Saya penghasilan sehari segini, cuma dicatat atau diingat. Tapi hasilnya itu tidak terbukukan misalkan di rekening, baik rekening pribadi maupun rekening usaha. Sehingganya biasanya ada nasabah atau calon nasabah yang merasa oh urusan ke bank itu ribet, banyak yang diminta. Minta nota lah, minta bukti pembelian lah, minta daftar penjualan dan sebagainya. Sebenarnya itu nggak perlu kalau misalkan nasabah itu secara konsisten menggunakan layanan perbankan yang lain, misalkan rekeningnya di bank. Tinggal cetak mutasi rekening, kita hitung, tergambar di situ omsetnya, kita bisa hitung berapa plafon maksimalnya. Gitu Pak. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian, ayo ke bank, nabung ke bank, uangnya jangan disimpan di bawah bantal, nanti dimakan rayap. Jadi kalau di bank mana saja, Bapak dan Ibu punya di bank mana saja, tiba-tiba butuh pembiayaan ataupun modal usaha, tinggal cetak saja mutasi rekeningnya, masukkan ke marketing. Sudah cukup membantu marketing melakukan analisa dan lebih cepat Pak. Dan dimintai berbagai macam lagi dokumen gitu. Iya Pak, jadi simple ya? Simple Pak. Simple. Jadi kalau kita ingin ingin pembiayaan dari perbankan, termasuk perbankan syariah, contohnya Bank Muamalat ini, ya buka rekening. Betul. Kan gitu ya? Dari rekening itulah akan ketahuan tentang aktivitas transaksi bisnis kita Pak ya. Betul. Jadi kalau itu sudah dilakukan, tidak panjang Bapak Ibu sekalian pertanyaannya. Kan gitu ya? Rata-rata kita kan ini ada yang rajin mencatat, ada juga yang enggak. Ingatan. Iya, ingatan. Sementara manusia itu semakin tua, ingatan tentu semakin berkurang. Terbatas, karena itu dikurangi nikmatnya sama Allah kan. Ya gitu. Komputer aja semakin lama semakin speknya semakin tinggi Pak gitu. Ya. Nah, sementara manusia enggak mungkin itu. Nah,
Karena itu Bapak Ibu sekalian, strategi yang salah satunya yang disampaikan oleh Pak Mahmud tadi adalah buka rekening. Supaya mempermudah ngecek tentang transaksi aliran uang Bapak Ibu sekalian. Untuk mengetahui Bu Yana misalnya, ini Bu Yana ini Pak. Nah, Bu Yana, beliau produknya banyak di sini Pak. Produk beliau nih Pak. Produk ini salah satu Wubi Bank Indonesia. Wubi itu wirausaha unggulan Bank Indonesia. Nah, beliau alumni. Nah, jadi gitu Pak. Nah, tapi banyak lagi ini biasanya Pak. Jadi gitu. Cuman hari ini bentrok dengan kegiatan yang lain pada sore hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya terkait dengan pembiayaan terutama yang dari Bank Muamalat, silakan Pak. Ibu sekalian silakan. Mungkin ini kan mau lebaran, saya jualan kue nih. Untuk meningkatkan kapasitas produksi saya butuh mixer yang kapasitasnya 1 kintal dalam 1 menit misalnya. Nah, bisa nggak? Ditanyakan aja sama Pak Mahmud, mumpung ada orangnya ini. Silakan Bu Yana, silakan Bu Yana. Silakan Bu. Ya, selamat sore Pak. Saya mau bertanya, Bank Muamalat ini apakah bekerja sama dengan bank asing Pak? Misalnya kan kalau kita ekspor, kan kita sebagai UMKM itu dananya terbatas. Misalnya bisa nggak ya kita misalnya gadain LC untuk misalnya maksudnya kita gadain apa ya kayak surat apa gitu Pak untuk kita punya dana setengahnya untuk produksi, itu bisa nggak Pak dari Bank Muamalatnya? Ekspor import Bu ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalkan di pihak itu lazim dikenal dengan kayak produk-produk kayak bank garansi dan sebagainya, LC letter of credit dan sebagainya. Di kami ada Bu. Gitu. Terus kalau misalkan untuk proses transaksinya juga di kami ada layanan remittance-nya, international remittance. Jadi bisa transfer, masuk baik keluar menggunakan falas, tentunya juga dengan rate yang kompetitif. Proses untuk yang tadi juga ada di Bank Muamalat. Mau bank garansi yang model seperti apa ada. Gitu. Tergantung nanti kebutuhannya nasabah seperti apa. Berarti kalau misalnya saya ada pengadaan Pak, kalau misalnya ada pengadaan terus bisa ini ya kayak gadain surat apa sih itu Pak, bisa biar waktu dana cair baru saya bayar ke bank, itu bisa juga? Iya, jadi kayak apa ya, surat perintah kerja kalau misalkan punya iya, proyek iya. apa gitu ya. Iya, itu bisa dijadikan yang kayak apa lagi namanya ya, kayak pemilik jaminan, ya jaminannya itu berupa jaminan pembayaran dari pihak lain, bisa dijadikan di kami. Itu sebagai jaminan bahwa nanti cairnya harus lewat rekening Bank Muamalat, sehingga begitu pas cair udah langsung diperhitungkan dengan kewajibannya nasabah yang ada di Bank Muamalat. Terus Pak mau tanya, untuk muamalat apakah ada kur seperti bank-bank lain? Kalau misalnya ada itu bunganya, itu di sekitaran berapa ya Pak? Oke. Jadi mungkin pertanyaan yang sering kami dapat dan sampai saat ini kebetulan Bu, Bank Muamalat belum masuk dalam mitra penyalur kur. Mitra penyalur kur itu saat ini kebanyakan di bank-bank pemerintah Pak ya, dan bank daerah. Kalau kisaran rate-nya sih kalau terakhir setara 6% ya Pak ya, kalau saya nggak salah. Seluruh bank sama, seluruh bank. Tapi kebetulan Bank Muamalat saat ini belum menjadi mitra penyalur kur. Kita dulu punya ada namanya pembiayaan mikro, tapi sementara belum ada lagi tuh yang untuk mikro. Yang untuk plafon di bawah 50 juta itu belum ada lagi. Seiring dengan, karena alhamdulillah Bank Muamalat saat ini pemegang saham mayoritasnya adalah Badan Pengelola Keuangan Haji Pak. Jadi saat ini insya Allah sudah mulai ekspansi lagi, sudah ada beberapa segmen yang dibuka, mudah-mudahan ke depan bisa memberikan produk-produk yang untuk usaha mikro Bu. Khusus yang untuk plafonnya mungkin tidak terlalu besar gitu. Gitu. Itu ada agunan nggak Pak? Biasanya ada Bu. Ada. Untuk nominal tertentu. Kalau sudah di atas 50 juta itu baru dimintakan agunan. Satu lagi sih Pak, mungkin nanti Bapak lebih mengenalkan produk-produknya agar teman-teman juga tahu produk apa aja yang ada nih di Bank Muamalat, jadi mereka bisa milih-milih nih Pak. Betul Bu, ya. Alhamdulillah
senang sekali sore ini bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu sekalian sehingga aja masyarakat tahu nih ada nih Bank Muamalat, Bank Syariah di Manado yang punya produk-produk yang tidak kalah bersaing dengan bank-bank lain. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih Bu Yana. Jadi beliau sudah mau ngincer-ngincer pasar ekspor nih Pak. Kalau yang saya dengar nih Pak, beliau ngincer pasar Korea Pak. Nah, jadi Bapak siap-siap aja Pak. Siap. Jadi kalau pembiayaan untuk ekspor impor bisa enggak, kan kira-kira gitu. Nah ini menarik memang. Jadi untuk pembiayaan dari perbankan syariah itu ternyata tidak jauh berbeda dengan perbankan-perbankan pada umumnya. Nah, cuman di penekannya pada akad, kan itu Pak ya? Penekanannya pada akad. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Saya hanya menggarisbawahi tadi bahwa bank syariah dalam hal ini bank muamalat itu membiayai yang di atas 50 juta, kan gitu Pak ya? Di atas 50 juta. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian enggak main lah itu 50 jutaan sepertinya. Udah di atas 50 juta sepertinya ini. Jadi gitu. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Syaratnya apa? Monggo ditanya. Mumpung Pak Mahfud masih di sini nih. Silakan Pak. Silakan Pak. Tolong sebutkan nama Pak. Kalau ada usahanya, apa nama usahanya ya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wahyudi Mokoago. Pernah kemarin WA dengan Pak Mahmud untuk ketemu ya, janjian ketemu. Saya kebetulan usahanya startup Pak. Startup, nah kebanyakan kan kalau startup itu sebenarnya butuh investor ya untuk. Cuma kadang-kadang kita dilema. Investornya butuh engagement. Nah kita untuk meningkatkan itu perlu dana juga Pak untuk bagaimana orang bisa melirik kita dan juga bisa pakai produk kita atau aplikasi kita gitu. Nah jadi dilema juga ini kita mau cari investor dulu atau kuatkan engagement dulu. Sementara engagement juga butuh dana juga gitu kan. Nah kita coba lobby ke perbankan. Itu katanya Pak regulasi perbankan belum ada untuk pinjaman usaha yang online. Saya juga bingung Pak. Ini gimana ceritanya kalau seandainya pihak perbankan belum bisa mendorong untuk usaha online. Padahal banyak program-program pemerintah katanya mau mendorong startup apalagi startup lokal gitu. Nah kebanyakan startup kan kita digital. Sementara regulasi untuk mendapatkan pinjaman itu belum ada. Katanya sih Pak, salah satu perbankan yang mungkin kita nggak perlu itu dari bank mana. Cuman ada beberapa bank yang katanya seperti itu. Informasi dari pegawai bank itu sendiri Pak. Nah dari bank muamalat sendiri, kira-kira bisa enggak kita kolaborasi ataupun kerjasama gitu. Jadi kita bisa presentasikan usaha kita seperti apa. Kita butuh pembiayaannya di mana, nanti kira-kira kan Bank Muamalat bagi hasil ya Pak, bukan bunga ya. Nah bagi hasilnya akan seperti apa, jadi kayak investor ya seperti itu. Bisa enggak kita ada diskusi ataupun presentasi seperti itu. Dan kedua tadi ada yang saya sedikit menarik Pak ya. Di Bank Muamalat itu nanti dapat bisa pakai anggunan di atas 50 juta. Ya, sayangnya di bawah 50 juta belum ada produknya. Jadi intinya di Bank Muamalat itu harus pakai anggunan. Karena kalau tidak ada anggunan belum ada produknya gitu. Nah itu saja sih Pak, hanya menekankan saja. Nah mungkin mudah-mudahan bisa diskusi nanti dengan Pak Mahmud karena sudah WA kemarin Pak. Oke Pak. Tapi mungkin sibuk ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang kalau konsepnya adalah pembiayaan yang bersifat digital, itu saya pengen lebih tahu lagi nih objek yang dibiayai itu yang macam mana Pak? Yang dibutuhkan pembiayaannya itu Pak yang bentuknya mana nih? Sistemnya, servernya, softwarenya atau
hardware-nya atau software-nya gitu. Yang nanti Bapak misalkan tadi ya, yang Bapak pingin tanyakan pembiayaan boleh nggak nih? Nah, karena kalau misalkan di kami memang harus jelas dulu objeknya Pak. Objek yang akan kami biayai ini harus benar-benar misalkan itu ada wujudnya gitu Pak. Ada wujud yang kami biayai gitu. Kalau misalkan yang untuk usaha kan, yang usaha yang punya ini kan misalkan bahan bakunya gitu ya. Bahan baku usahanya, misalkan kalau yang ikan atau abon, bahan bakunya berarti pembelian ikannya gitu, persediaan bahan bakunya. Nah kalau misalkan yang Bapak tadi mungkin bisa disampaikan dulu Pak, objeknya apa nanti ya Pak ya yang akan dibiayai ini? Bapak butuh hardware-nya atau yang software-nya untuk servernya atau apa gitu? Ya, jadi mungkin gini, dalam pembiayaan itu memang harus jelas apa yang mau dibiayai. Betul, ya. Jadi gitu. Kalau itu terkait dengan apa? Startup ini kan rata-rata bergeraknya di digital, Pak ya. Iya. Apakah kita jualan apa aplikasi atau kita jualan apa? Kan itu harus jelas. Lalu yang dibiayai pada sisi yang mana? Betul. Nah kira-kira gitu Pak. Mungkin kalau itu mungkin bisa langsung presentasi aja di ini. Iya. Di mana di Bank Muamalat. Jadi seperti itu. Banyak sih. Iya, siap. Nah, silakan Pak disiapkan itu company profile sama model bisnisnya yang harus disiapin. Supaya apa? Supaya jelas objek yang mau dibiayai itu yang di mana. Nah, kira-kira gitu Pak. Itu Pak. Mungkin siapin aja Pak company profilnya Pak ya. Betul, betul. Siap. Nah. Oh gitu. Iya. Mohon maaf belum sempat direspon gitu ya? Pak. Iya. Ya Pak ya. Yang kedua apa tadi Pak ya? Iya. Yang kedua tadi. Oh, ada sih sebenarnya Pak. Yang tadi tuh, yang untuk orang yang mau naik haji, kami biayai tanpa ada agunan. Cukup menyiapkan ujroh awalnya, admin awal 1 juta. Bapak pay porsi haji orang sudah daftarkan duluan. Nanti Bapak nyicil saja ke Bank Muamalat tanpa agunan. Gitu. Itu salah satu, ada beberapa sih, hampir rupa tadi. Jadi saat ini kan antrian haji cukup panjang kan Pak ya, 16 tahun untuk Sulawesi Utara. 16 tahun Pak, daftar sekarang bawa uang 25 juta ke Bank Syariah, daftar porsi, berangkatnya nanti 16 tahun yang akan datang. So kalau misalkan mau, Bank Muamalat saat ini punya produk itu, produk pembiayaan multiguna untuk pendaftaran porsi haji. 5 tahun saja Bapak cicil, Bapak sudah daftar porsi lebih awal. Sekarang Bapak bisa daftar porsinya, tapi nyicilnya cuma 5 tahun. Gitu. Terus kalau misalkan nabung di Bank Muamalat, biasanya kan Pak orang nabung itu khawatir ada biaya administrasi kan Pak ya. Ini uang tiap bulan enggak tambah malah tak potong dengan biaya administrasi. Di Bank Muamalat ada produk terbarunya dari kami, tabungan tanpa biaya administrasi, baik untuk rekeningnya maupun untuk kartu ATM-nya. So, jangan khawatir lagi. Nanti kalau misalkan di bank, dananya tidak bertambah malah dipotong biaya administrasi. No, sekarang udah nggak ada lagi kayak gitu. Jadi di Bank Muamalat ada produk tabungan akadnya titipan Pak Wadiah. Saldo minimalnya cukup 25.000, bisa akses mobile banking, kris dan sebagainya, tanpa biaya administrasi rekening, tanpa biaya administrasi ATM. Cukup untuk nabung-nabung, tidak ada waktu ke kantor, bisa buka rekeningnya online. Install yang namanya Muamalat Din, Bapak dan Ibu bisa langsung mempunyai rekening syariah Bank Muamalat dengan saldo minimalnya Rp25.000. Ini luar biasa ya. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Muamalat. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh Bank Muamalat. Baik itu mau nabung, baik itu berupa akses pembiayaan. Kan gitu Pak ya? Iya. Jadi bagi yang punya niat haji ini, boleh hubungin Bank Muamalat. Dengan setor berapa? 1 juta Pak ya? Iya, ujrohnya cukup 1 juta. 1 juta di uang awal, itu sudah bisa untuk daftar haji. Daftar porsi haji. Daftar porsi haji. Untuk sulut
daftar tunggu 16 tahun Bapak Ibu sekalian. Untuk Sulut ya? Iya. Termasuk plus bisa Pak ya? Plus kami belum ada pembiayaan, tapi untuk biro perjalanannya kami ada. Oke, siap. Jadi mungkin itu ya. Ini sebentar lagi kita buka puasa jam berapa? 17.50 kalau Iya, 17.50 kalau nggak salah, berarti kita kurang 5 menit lagi. Satu pertanyaan, silakan. Silakan. Satu pertanyaan menjelang kita berbuka puasa. Ada Bapak Ibu sekalian? Silakan Bu. Ibu nih, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Saya mau bertanya, tadi belum mengikuti secara rinci, cuman ya. Oh ya, saya Nanin Gulimat, usaha kopi Totabuan. Yang mau saya tanyakan, untuk fasilitas kreditnya itu kena bunganya seperti apa? Karena dari tadi saya belum mendengarnya, jadi mohon penjelasan lagi mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi konsep di Bank Syariah, salah satu yang membedakan juga konvensional dan bank syariah adalah di Bank Syariah itu tidak ada yang namanya bunga Bu ya. Di Bank Syariah itu ada namanya, kalau keuntungan biasanya kami sebut dengan namanya margin ataupun ujroh gitu. Untuk pembiayaan kami lebih banyak menggunakan akad murabaha atau jual beli. Jadi kebutuhan tadi, objek pembiayaan yang Ibu butuhkan apa, setidaknya awal itu barang itu sudah kami kuasai dulu. Barang ini sudah jadi milik bank dulu. Kemudian kami jual ke Ibu dengan harga baru karena Ibu akan melakukan pengangsuran setiap bulannya. Setidaknya tidak mungkin kan Bu kalau misalkan bank ambil 50 juta kami jual lagi dengan harga 50 juta. Otomatis bank mengambil keuntungan, misalkan Ibu akan nganggur selama 3 tahun. Kami jual barang yang sudah kami kuasai ini sebesar harga jualnya 75 juta. Jadi sudah jelas di awal keuntungan bank itu berapa Bu selama 3 tahun. Jadi bank punya keuntungan sebesar 25 juta. Di akad semua itu dituangkan. Itu misalnya Pak. Iya itu misalnya. Itu misalnya Bu ya. Jadi di awal sudah jelas harga pokoknya berapa, keuntungan yang bank ambil berapa, harga jualnya berapa. Semua harus jelas di awal di akadnya. Kami konsepnya lebih banyak ke murabahah atau jual beli Bu. Tapi mengikuti lagi apa objek pembiayaannya dan apa tujuan pembiayaannya. Itu yang akan menentukan akad apa yang akan kami gunakan untuk proses pembiayaannya nasabah. Gitu. Karena di Bank Syariah harus jelas semua dulu di awal Bu. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupin di awal. Nasabah harus tahu berapa untung yang bank ambil dari fasilitas pembiayaannya. Gitu. Mungkin mudah-mudahan. Oke.